Tauhid ar-rububiyah. Rububiyah diambil dari kata rabba ya rubu, artinya mendidik, mengasuh, memiliki. Makna itulah. Oke? Dari situlah Rabb dibilang Rabb, Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Dialah yang menciptakan dan mengatur segala hal yang terjadi di alam semesta. Rabbul alamin. Tahu gitu kan? Tuhan semesta alam. Tidaklah satu hal pun bergerak. Tidaklah satu hal pun yang diam menjadi bergerak, tidaklah satu hal pun yang bergerak menjadi diam, kecuali dengan perintah dan keputusannya. Tuh, itu maknanya kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala hal yang terjadi di alam semesta. La yataharrak sakin wa la yaskun mutaharrik illa bi amrih. Tidaklah bergerak sesuatu yang diam dan tidaklah diam sesuatu yang bergerak kecuali dengan perintah Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu Rabb. Nah, terjadi rizki. Berarti siapa yang ngatur? Terjadi kematian, daun jatuh dari pohon, tetesan air jatuh dari langit, air muncul dari tanah, terjadi bencana ini itu kan semuanya gerakan kan, berbicara tentang gerakan yang terjadi di alam semesta. Semua gerakan ini terjadi, bahkan adanya semua hal tersebut hanyalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Rabb. Ketika kita meyakini bahwa Allah lah yang menjadikan, ya Allah satu-satunya hal yang menjadikan dan mengatur semua itu yang terjadi di alam semesta, oke? Apalagi kesembuhan, kekayaan, kemuliaan, kehinaan, gitu loh, kehidupan, kematian, apalagi ke situ, gitu loh. Oke? Ketika kita meyakini Allah tunggal dalam hal tersebut, maka kita bertauhid rububiyah. Tauhid yang berkaitan dengan Rabb, Allah as Rabb. Allah sebagai Rabb, pengurus, pengatur alam semesta dan pencipta alam semesta. Ya? Nah, semua ayat-ayat yang berkaitan dengan itu, hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah demikian, maka ini ayat-ayat yang menegaskan tauhid rububiyah. Ya, tauhidur rububiyah wa huwa ya'ni ifrad Allah subhanahu bi af'alihi li'annahu al-khaliq ar-raziq al-mudabbir li khalqihi. Maknanya kita menjadikan Allah yang Maha Tunggal di dalam apa yang dilakukannya. Dikarenakan ialah satu-satunya zat yang Maha menciptakan, yang Maha memberikan rezeki dan mengatur semua makhluknya. Al-murabbi lahum bima yaghzuhum min ni'amih, yang mengurus mereka dengan apa yang diberikannya kepada para makhluknya dari nikmat-nikmatnya. Wal iman bisair af'alihi subhanah, dan mengimani semua aktivitas yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Qala Allah taala, Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Katakanlah, siapa yang memberikan kalian rizki dari langit dan mengeluarkannya dari bumi? Siapa zat yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan? Siapa yang mengatur semua perkara ini yang terjadi di alam semesta? Maka niscaya mereka akan menjawab, itu semua yang melakukannya hanyalah Allah. Maka katakan kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu? Tidakkah kalian takut kepadanya kalau gitu? Yani, keyakinan ini ada juga pada para kaum musyrikin. Tauhid rububiyah mereka tahu. Mereka mengimani tauhid rububiyah. Dari tauhid rububiyah ini disyarat sama Allah dan Rasulnya SAW. Kalau kalian mengimani itu, maka kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Sehingga berani-beraninya kalian menyembah hal lain selain Allah. Tuh, maknanya begitu. Kalau memang kalian yakini bahwasanya itu hanya semua kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan ia sebagai satu-satunya zat yang kau serahkan seluruh ibadahmu padanya. Jangan sembah hal lain. Maksudnya begitu. Okay? Tauhid rububiyah saja tidak menyelamatkan seseorang dari sifat musyrik. Awas. Sebagaimana Allah tetap mensifati mereka sebagai kaum musyrikin dan mengabadikan mereka kalaupun mereka meyakini tauhid ini. Ya. Hadzal qism min at-tauhid la yanfa' sahibahu inda rabbih illa idza hadahu ila al-qismaini al-akharaini. Ya, sisi tauhid yang ini tidak berefek bagi si orang yang meyakininya apabila Allah tidak berikan dia hidayah kepada dua bagian tauhid yang lain, ya, yaitu al-uluhiyah dan al-asma was sifat. Lianna Allah akhbarana annal musyrikin, dikarenakan kenapa? Karena Allah sendiri yang mengabarkan kepada kita bahwasanya kaum musyrikin terdahulu mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala, memahami Allah di dalam rububiyahnya. Falam yanfa'uhum dzalik, tapi pengetahuan dan keyakinan mereka tersebut tidaklah bermanfaat bagi mereka, li'annahum lam yufridu, dikarenakan mereka tidak menunggalkan Allah bil ubudiyah, di dalam ibadahnya, di dalam uluhiyahnya. Bahasa lain dari tauhid uluhiyah adalah tauhid ubudiyah, yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya ibadah, zat yang diibadahi, gitu.
Faqala subhanahu, maka Allah pun berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulanna Allah." Apabila engkau tanya kepada mereka, yakni kepada kaum musyrikin, wahai Muhammad, apabila engkau tanya kepada para kaum musyrikin, siapa yang menciptakan semua langit dan bumi ini? Saya yaquluna Allah. Niscaya mereka la yaqulanna Allah. Niscaya mereka akan berkata, Allah yang menciptakannya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Walau anja hadza tauhid wahda," andai saja tauhid sisi ini saja akan dapat menyelamatkan kita, okay? Yakni ar-rububiyah, yang tauhid rububiyah saja dapat menyelamatkan seseorang dari api neraka, oke? Okay? La anja al-musyrikin. Niscaya dengan itu Allah akan menyelamatkan para kaum musyrikin. Tapi tidak demikian kan? Ya kan? Wa sya'nu fi tauhidil uluhiyah alladhi huwa al-fariq bainal musyrikin wal muwahhidin. Jadi main poinnya itu ada pada tauhid uluhiyah yang memecah barisan kita dengan kaum musyrikin, ya.